Halo rekan-rekan, kembali bersama saya Maria Paramastri dalam video pembelajaran pengukuran kinerja dan analisis. Topik pertama yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai manajer keuangan dan perusahaan, yaitu mengenai bagaimana peranan manajer keuangan bagi perusahaan. Setelah mempelajari topik ini, diharapkan peserta mampu menjelaskan mengenai alat kelembagaan keuangan, dasar ilmu ekonomi, dan akuntansi. Peran manajer keuangan adalah mengoptimalkan keuntungan pemegang saham, mengakomodasi kebutuhan para stakeholder, yaitu manajemen, supplier, karyawan, kreditur, pemerintah, maupun stakeholder lainnya, dan menjaga agar arus kas perusahaan tetap positif guna menunjang kegiatan operasional bisnis. 3 keputusan dalam manajemen keuangan yang harus diputuskan oleh manajer yaitu 1. Mengenai capital budgeting atau penganggaran modal. Yang kedua, mengenai keputusan financing atau pendanaan, bagaimana perusahaan membayar kewajiban dan juga menerima pendanaan atas aset-aset yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga adalah working capital, yaitu bagaimana pengelolaan perusahaan harus dikelola agar perusahaan juga bisa membayar tagihan, melakukan investasi, dan menjalankan aktivitas operasionalnya. Berikut ini merupakan bagan atau figur yang menjelaskan mengenai aliran dana antara perusahaan dan pemegang saham. Rekan-rekan bisa melihat yaitu mulai dari proses A, dimulai dari arus kas yang didapatkan dari kegiatan produksi, barang dan jasa, atau juga kegiatan servis yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian akan masuk ke perusahaan atau diinvestasikan kembali ke perusahaan dalam bentuk investasi aset produktif ataupun kegiatan operasional usaha. Kemudian di bagian selanjutnya, di panah lanjutan, itu adalah gambaran mengenai kas yang keluar untuk membayar gaji kepada karyawan, membayar supplier, membayar dividen, dan juga pajak. Tujuan perusahaan yang pertama tentunya adalah memaksimalkan profit. Namun perusahaan juga bertujuan memaksimalkan nilai saham perusahaan yang kita bisa ukur melalui future cash flow atau arus kas masa depan dan juga proses investasi dari para pemegang saham. Kemudian perusahaan juga bertujuan harus menjaga arus kas perusahaan agar tetap positif. Dalam prakteknya, manajer khususnya manajer keuangan menghadapi beberapa tantangan, yaitu salah satunya adalah adanya konflik keagenan, yaitu konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk organisasi bisnis. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Seperti kita tahu bahwa perusahaan perseorangan biasanya dimiliki oleh satu orang. Umur bisnisnya bergantung pada umur pemilik, tentunya karena tidak ada pemilikan saham yang ditransfer ke dalam bisnis. Sehingga keuntungannya adalah tidak ada pembagian otoritas dalam pembagian keputusan, murni dipegang oleh pemilik bisnis, namun kekurangannya adalah minimnya modal karena tidak adanya saham yang dijual oleh perusahaan ke pihak luar. Contoh yang kedua adalah partnership atau perusahaan kerjasama. Di sini perusahaan ini terdiri dari 2 atau lebih pemilik yang bergabung secara bersama-sama untuk membentuk sebuah usaha secara legal dengan menandatangani perjanjian kerjasama. Partnership lebih membutuhkan biaya dibanding perusahaan perseorangan karena adanya biaya hukum, pengacara, dan juga untuk mengurus perjanjian bisnis yang disetujui oleh kedua belah pihak. Keuntungannya yang pasti adanya tambahan modal karena dimiliki beberapa orang. Tapi kelemahannya antar pemilik juga sama-sama memiliki kewajiban tak terbatas, juga nanti adanya perbedaan pendapat dalam keputusan bisnis. Yang ketiga adalah korporasi atau perseroan. Nah, ini adalah bisnis yang bentuknya lebih besar. Ya, korporasi adalah entitas legal secara hukum yang dibentuk dan disahkan oleh undang-undang. Pada perusahaan korporasi, perusahaan bisa mendapatkan modal dari pemegang saham. Istilah pemiliknya ditunjukkan dari proporsi kepemilikan saham. Nah, keuntungannya modalnya cukup besar karena adanya kepemilikan saham dari investor dari pihak luar. Namun kekurangannya pajaknya lebih tinggi karena tentunya pendapatan korporasi juga lebih besar dari perusahaan lainnya. Lalu berikut ini merupakan contoh salah satu struktur organisasi korporasi. Teman-teman bisa lihat pada bagian berikut ini. Demikian materi pembelajaran mengenai peran manajer keuangan dan perusahaan. Semoga rekan-rekan mendapatkan gambaran terkait tugas dan keputusan yang harus diambil oleh manajer keuangan. Pada video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana peran sistem keuangan dan kondisi pasar dalam organisasi bisnis. Sampai jumpa di video selanjutnya.